Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat malam semuanya. Kali ini kita akan belajar tentang pengembangan desain dan model pembelajaran PKN. Apa itu pengembangan desain dan model pembelajaran PKN? Oke, kita ulas terlebih dalam ya tentang pengembangan desain dan model pembelajaran PKN kali ini. Langsung saja kita ke materi selanjutnya. Nah, apa itu pengertian pendidikan kewarganegaraan? Pendidikan kewarganegaraan adalah wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia yang diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku dalam kehidupan sehari-hari siswa, baik sebagai individu, masyarakat, warga negara, dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Perilaku-perilaku tersebut adalah seperti yang tercantum di dalam penjelasan Undang-Undang tentang Pendidikan Nasional Pasal 39 ayat 2, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan agama, perilaku yang bersifat kemanusiaan, yang adil dan beradab, perilaku yang mendukung persatuan bangsa dalam masyarakat yang beraneka ragam kebudayaan dan beraneka ragam kepentingan. Oke, selanjutnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran PKN. Apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran PKN? Yang pertama yaitu faktor guru. Seorang guru yang profesional dituntut untuk mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu. Guru merupakan pribadi yang berkaitan erat dengan tindakannya di dalam kelas, cara komunikasi, berinteraksi dengan warga sekolah maupun masyarakat pada umumnya. Jadi, seorang guru itu harus memiliki perilaku yang baik dalam cara berkomunikasi, berinteraksi dengan selanjutnya, faktor mempengaruhi pembelajaran PKN yang kedua adalah siswa. Jika ditinjau dari siswa, maka banyak faktor-faktor yang perlu mendapatkan perhatian, lebih-lebih hubungannya dengan pembelajaran PKN. PKN bagi siswa pada umumnya merupakan pelajaran yang kurang disenangi karena kurangnya antusias siswa terhadap pembelajaran ini. Karena itu, dalam berinteraksi belajar mengajar PKN, seorang guru harus memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut siswa, yakni ada 3 hal. Yang pertama, apakah siswa cukup cerdas, cukup berbobot, dan siap belajar PKN? Yang kedua, apakah siswa berminat, tertarik, dan mau belajar PKN? Dan yang terakhir, apakah siswa senang dengan cara belajar yang kita berikan? Nah, itu tadi faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran PKN. Oke, next ya. Setelah guru dan siswa, apalagi yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran PKN? Selanjutnya adalah sarana dan prasarana. Ketika sarana dan prasarananya menunjang di dalam pembelajaran, maka pembelajaran yang efektif sangatlah mudah dapat ditempuh oleh seorang guru dan siswa. Selanjutnya, strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran PKN adalah strategi pembelajaran yang aktif. Pembelajaran aktif ditandai oleh 2 faktor, yaitu adanya interaksi antara seluruh komponen dalam pembelajaran, terutama antara guru dan siswa. Dan yang kedua, berfungsi secara optimal seluruh siswa yang meliputi indera emosi, karsa, dan nalar.
Dalam pembelajaran, siswa harus aktif. Dan metode-metode yang dianjurkan antara lain adalah metode tanya jawab, drill, metode diskusi, eksperimen, pemberian tugas, serta bermain peran juga bisa. Oke, kita next. Pengertian model pembelajaran PKN. Apa sih model pembelajaran? Nah, model pembelajaran adalah seluruh rangkaian penyajian materi yang meliputi segala aspek sebelum dan sesudah pembelajaran yang dilakukan guru serta segala fasilitas yang terkait digunakan secara langsung atau tidak langsung dalam proses belajar. Lanjut ya. Faktor-faktor desain pembelajaran PKN. Ada dua faktor dalam mendesain pembelajaran PKN. Yang pertama yaitu faktor eksternal. Yang kedua, faktor internal. Apa saja sih faktor-faktor eksternal dalam mendesain pembelajaran PKN? Yang pertama yaitu perubahan sosial budaya dan harapan masyarakat. Yang kedua, tuntutan dan tantangan sistem pendidikan. Yang ketiga, perubahan mata pelajaran yang akan diajarkan. Yang keempat, kontribusi dari sistem dukungan guru. Dan yang terakhir, sumber masukan bagi sekolah. Oke ya, itu tadi faktor-faktor eksternalnya ya. Sekarang kita lanjut ke faktor-faktor internal, faktor-faktor di dalam. Ya, apa saja sih faktor-faktor internalnya? Yang pertama, siswa. Aspek apa saja yang meliputi siswa? Yaitu yang pertama, bakat, percakapan, dan kebutuhannya. Nah, bakat siswa itu apa? Bisa digali gitu ya. Karena setiap siswa itu beda-beda bakatnya dan kepribadiannya. Dan seorang guru harus bisa memahami karakter siswanya masing-masing ya. Selanjutnya tentang guru. Apa sih faktor-faktor yang meliputi desain pembelajaran guru? Yang pertama, aspek nilainya, sikap, keterampilan mengajar, pengetahuan, dan pengalaman, serta kekuatan dan kelemahan khusus, serta perannya. Selanjutnya, etos kerja sekolah dan struktur politik. Yang selanjutnya, sumber-sumber bahan pembelajaran. Nah, sumber-sumber bahan pembelajaran sendiri harus memadai ya di sekolah tersebut. Sekarang kan banyak sekali ya contoh-contoh pembelajaran yang sangat efektif dan efisien. Seorang guru mencari bahannya di YouTube, bisa di apa ya, di sosial media juga bisa gitu ya. Oke, kita lanjut. Langkah-langkah dalam menyusun pembelajaran. Ada beberapa langkah-langkah untuk menyusun pembelajaran. Yang pertama, apa? Yang pertama, mengkaji dan menentukan standar kompetensi. Yang kedua, mengkaji dan menentukan kompetensi dasar. Dan yang ketiga, mengidentifikasi materi pokok dan pembelajaran. Oke, kita next. Komponen pengembangan model pembelajaran PKN. Materi PKN dengan paradigma baru dikembangkan dalam bentuk standar nasional PKN yang pelaksanaannya berprinsip pada implementasi kurikulum terdesentralisasi. Dalam pengembangan desain pembelajaran PKN ada 4 komponen yang perlu dikembangkan, yakni yang pertama, 1. Standar kompetensi. Yang kedua, kompetensi dasar. Yang ketiga, substansi materi. Dan yang keempat adalah indikator pencapaian sebagai kriteria keberhasilan pencapaian kompetensi. Oke, next. Oke ya, ternyata sudah selesai bahan-bahannya ya. Oh, mungkin itu yang dapat saya sampaikan kepada rekan-rekan semua. Semoga pembelajaran pada malam hari ini
bisa diterima dengan baik. Semoga bermanfaat untuk kalian semua, bisa dibuat acuan untuk mengembangkan strategi-strategi pengembangan model dan desain untuk mengajar guru-guru SMA. Oke, terima kasih. Dari saya, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.